Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube Hot News. Kali ini saya akan membawakan update terbaru mengenai kasus Subang. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Ada sesuatu yang mengejutkan di akhir tahun 2021. Di dalam proses pengungkapan siapa pelaku di kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, selain rilis sketsa terduga pelaku, ada juga pengakuan mengejutkan dari Polda Jabar. Pada saat itu, Polda Jabar mengakui bahwa pengungkapan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang belum juga terjawab karena minimnya alat bukti yang bisa mengarah kepada siapa tersangkanya. Apakah pengakuan Polda Jabar tersebut menjadi bukti bahwa memang di kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang terjadi pada 18 Agustus 2021 tersebut terlalu banyak drama dan framing yang telah menyulitkan para tim penyidik? Bisa jadi sketsa wajah yang dirilis terduga kasus Subang yang dilakukan Polda Jabar 2021 adalah strategi terakhir mereka untuk mengungkap kasus menggegerkan tersebut. Sebab karena pada saat yang sama atau pada saat Polda Jabar merilis sketsa wajah, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana meminta doa kepada masyarakat agar pihaknya bisa mengumumkan kasus Subang di awal tahun 2022. Pengakuan mengejutkan Polda Jabar pada akhir tahun yaitu mengenai kasus Subang yang belum terungkap karena belum ada alat bukti kuat untuk mengarah kepada tersangka, menjadi tanda tanya dari berbagai kalangan. Seperti yang dipertanyakan oleh Anjas dalam analisa yang ditayangkan di kanal YouTube Anjas di Thailand, bahwa jejak digital yang sudah tersebar di berbagai media ada banyak petunjuk ilmiah, yakni sidik jari, DNA, otopsi 2 kali, olah TKP, berbagai tes, kemudian bercak darah di salah satu pakaian saksi, ada endusan dan gonggongan anjing kepada salah seorang saksi. Seperti yang diketahui, ada upaya-upaya berbasis ilmiah yang dilibatkan dalam pengungkapan kasus Subang yang dilakukan tim penyidik, yakni 5 kali olah TKP, 2 kali otopsi, tes kebohongan, tes kesehatan, dan kejiwaan. Namun akhirnya semuanya tidak cukup menjadi alat bukti kuat untuk mengarah kepada tersangka. Saat merespon sketsa wajah terduga kasus Subang oleh Polda Jabar pada 29 Desember 2021, Anjas mempertanyakan mengapa pada akhirnya pihak penyidik tidak menentukan alat bukti dari adanya bukti-bukti ilmiah yang telah dikumpulkan dari para saksi maupun tes-tes yang sudah dilakukan. Namun justru akhirnya hanya mengandalkan pada kesaksian dari sopir angkot saja. Seperti yang telah diketahui, saat merilis sketsa pelaku kasus Subang, Polda Jabar mengungkapkan bahwa sketsa itu berdasarkan keterangan dari saksi potensial. Anjas menilai bahwa saksi potensial tersebut adalah saksi sopir angkot yang pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi melintas di TKP. Laju kendaraannya hampir tabrakan dengan mobil Alphard hitam. Saat itu, sopir angkot sempat mengumpat si sopir yang membawa mobil Alphard hitam milik almarhum Tuti pada saat itu juga. Sebagian jendela Alphard hitam terbuka dan sopir angkot melihat sopir dari arah samping atau belakang, yang kemudian menjadi dasar penggambaran sketsa terduga. Tim penyidik sudah mengantongi semua data-data hasil olah TKP, otopsi, lab forensik, hasil tes kebohongan, dan hasil tes kesehatan dan kejiwaan yang dilakukan kepada para saksi. Namun ternyata hasil itu dirasa tidak cukup. Polisi perlu meng-cross-check dengan keterangan lain, mengingat ada banyaknya berbagai drama dan framing yang terjadi sejak awal kasus Subang. Seperti yang telah diketahui, publik dibuat heran dengan mimik muka Yosef yang sama sekali tidak memperlihatkan mimik muka kesedihan yang dalam, padahal istri dan anaknya menjadi korban perampasan nyawa yang sangat tragis.
Hal itu terekam pada saat dia ditanya kejadian kronologis kasus Subang oleh Kapolres Subang AKBP Sumarni. Belum lagi di TKP kasus Subang yang kemudian diakui pakar forensik Mabes Polri Dr. Sumi Hastri yang menilai pada TKP sudah terkontaminasi karena sudah dimasuki banyak orang di luar tim penyidik. Adanya drama dan kebohongan itulah yang bisa jadi membuat tim penyidik menghadapi banyak kendala. Jalan satu-satunya atau strategi terakhir yang dapat dilakukan bagi Polda Jabar adalah yaitu merilis sketsa wajah terduga dan memasukkannya dalam daftar pencarian orang atau DPO. Menurut kabar yang ada, sketsa terduga kasus Subang itu sudah disebar ke seluruh Indonesia dengan harapan ada informasi dari masyarakat yang bisa diberikan kepada Polda Jabar soal sosok yang ada di sketsa tersebut. Jika sosok yang ada di sketsa tersebut sudah tertangkap, akan mudah bagi para tim penyidik kasus Subang untuk melakukan cross-check dengan data-data hasil pemeriksaan saksi maupun upaya-upaya berbasis ilmiah yang pada akhirnya akan mengarah kepada para tersangkanya. Dari keterangan sosok di sketsa kasus Subang tersebut, nantinya akan terurai siapa eksekutornya, dalang, orang yang membantu, dan orang-orang yang mengetahui kasus Subang tersebut.